wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Yeni Indriani sebagai ketua dan saudari Elok Mufidah sebagai anggota. Di sini kami akan menjelaskan tugas mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Komunikasi Bisnis yang berjudul Mengorganisasikan dan Menulis Pesan Bisnis, yang dibimbing oleh dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Haji Arman Parmansa SE SHMM. Baik teman-teman, kita mulai saja ya. Apa sih mengorganisasikan dan menulis pesan bisnis itu? Yaitu perencanaan pesan-pesan bisnis merupakan langkah strategis bagi pencapaian organisasi secara menyeluruh, terencana dengan baik agar mempermudah tujuan komunikasi. Jadi itu ya teman-teman. Jadi setelah memahami proses komposisi dan perencanaan, maka tahap selanjutnya adalah pengorganisasian pesan bisnis. Berikut ini ada beberapa tahapan dalam mengorganisasikan dan menulis pesan bisnis. Yang tahapan pertama yaitu mencari data dan menghasilkan ide, yang dimana proses pengumpulan informasi disebut sebagai riset. Riset perlu dilakukan sebelum mulai menulis karena informasi yang dikumpulkan membantu membentuk pesan. Yang kedua, mengorganisasikan data, yaitu pesan yang diorganisasikan harus dengan baik, dengan mengelompokkan poin-poin yang mirip. Ide-ide ini mengikuti urutan yang membantu pembaca memahami hubungan dan menerima pandangan penulis. Yang ketiga, yaitu mengorganisasikan ide ke dalam pola. Di sini ada 2 pola. Yang pertama adalah pola langsung untuk audiens reseptif, dan yang kedua yaitu pola tidak langsung untuk audiens yang tidak reseptif. Selanjutnya, hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tak terorganisasi dengan baik. Ada 4. Yang ke-1, bertele-tele. Yang kedua, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Yang ketiga, menyajikan ide-ide secara tidak logis. Yang keempat, informasi penting kadangkala tidak tercantum di dalam pembahasan. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengorganisasi pesan-pesan yang baik sebagai berikut. Terdapat poin-poin penting. Yang pertama, subjek dan tujuan harus jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Dan yang terakhir, semua informasi yang penting harus sudah tercukup. Suatu pesan yang disusun dengan baik akan membantu bagi audiens terutama hal-hal berikut ini. 1. Memahami pesan yang disampaikan. Yang kedua, membantu audiens menerima pesan. Yang ketiga, menghemat waktu audiens dengan mengatur ide-ide secara logis, berurutan dan tidak bertele-tele. Yang disampaikan akan dapat memuaskan kebutuhan informasi, motivasi maupun praktis bagi audiens. Mengorganisasi pesan-pesan secara baik adalah suatu keharusan dan menjadi tantangan bagi komunikator. Identifikasi dan mengelompokkan ide-ide. Jadi, mengidentifikasi ini dimulai dari menentukan ide pokok yang akan membantu dalam menetapkan tujuan dan strategi umum pesan. Kemudian, nyatakan poin-poin penting serta terdapat bukti-bukti yang dapat disajikan dalam bentuk outline. Selain itu, terdapat juga poin menentukan urutan dengan rencana organisasional. Dalam poin di atas terdapat pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung.
Apa sih pendekatan langsung itu? Pendekatan langsung adalah pendekatan deduktif di mana ide pokok muncul paling awal. Kemudian diikuti bukti-bukti pendukungnya. Pendekatan ini biasanya digunakan apabila reaksi audiens cenderung positif atau menyenangkan. Yang kedua itu ada pendekatan tidak langsung. Pendekatan tidak langsung sering disebut dengan pendekatan induktif, di mana bukti-bukti diletakkan paling awal, kemudian baru diikuti dengan ide pokok biasanya. Pendekatan ini digunakan saat reaksi audiens cenderung negatif dan tidak menyenangkan. Selanjutnya adalah revisi pesan-pesan bisnis. Dalam revisi pesan-pesan bisnis terdapat beberapa poin. Yang pertama, keterampilan merevisi pesan. Yang kedua, pemilihan kata yang tepat. Yang ketiga, membuat kalimat yang efektif. Yang keempat, menulis ulang pesan. Dan yang terakhir, memproduksi pesan. Revisi pesan-pesan bisnis. Setelah tahap perencanaan, pengorganisasian, dan pembuatan pesan-pesan bisnis, langkah selanjutnya adalah melakukan koreksi, penyempurnaan atau perbaikan terhadap pesan-pesan bisnis tersebut. Berikut adalah hal-hal atau poin-poin yang berkaitan dengan revisi pesan-pesan bisnis. Yang pertama yaitu keterampilan merevisi pesan. Maksudnya itu, setelah naskah pertama selesai, kebanyakan orang menganggap pekerjaannya menyusun pesan telah selesai dan memulai beralih ke pekerjaan lainnya. Hal yang sesungguhnya tidaklah demikian. Menyusun pesan bisnis memerlukan proses yang dilakukan dengan hati-hati. Draft pesan telah selesai harus diulang Yang kedua yaitu pemilihan kata yang tepat. Pemilihan kata dalam penyampaian pesan-pesan bisnis kepada audiens sangatlah penting. Penggunaan kata asing yang sukar dimengerti adalah pemborosan. Agar suatu komunikasi dapat tercapai, maksudnya perlu diperhatikan hal berikut, yaitu pilihlah kata yang sudah familiar. Diperlukan suatu analisis audiens. Dan yang kedua, pilihlah kata-kata yang singkat dan dapat dimengerti oleh audiens. Nah, untuk yang ketiga, itu terdapat membuat kalimat yang efektif. Maksudnya itu, dalam menyusun suatu kalimat perlu diperhatikan 3 hal, yaitu kesatuan pikiran, kesatuan susunan, dan kelogisan. Diketahui bahwa dalam setiap kalimat paling tidak terdiri atas subjek dan predikat. Subjek dalam predikat akan menjawab siapa atau apa yang dilakukan oleh kata kerja dan merupakan topik suatu bahasan, sesuatu yang sedang dikatakan dan biasanya berupa kata benda. Terdapat 3 jenis kalimat, seperti kalimat sederhana, yaitu suatu kalimat sederhana hanya memiliki sebuah subjek dan predikat, namun tidak menutup kemungkinan suatu kalimat dilengkapi dengan objek baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk berisi 2 atau lebih klausa independen dan tidak mempunyai klausa independen. Poin yang keempat yaitu menulis ulang pesan. Ernest Hemingway pernah menyatakan bahwa tidak ada yang disebut menulis, yang ada hanya menulis ulang. Pada kenyataannya, pelaku bisnis banyak melakukan kesalahan berikut. Misalnya, hanya memindahkan kata-kata dan tidak benar-benar memperbaikinya. Yang kedua, tidak melakukan penulisan ulang karena dianggap membuang waktu. Dan yang ketiga, mengirim dokumen pada saat-saat terakhir dibutuhkan. Setelah penulisan ulang dilakukan dengan baik, dokumen bisnis kemungkinan akan menjadi berjumlah separuh dari rencana semula. Dokumen menjadi lebih ringkas, mantap, dan kuat. Dan yang terakhir ada memproduksi pesan. Setelah puas memproduksi pesan, organisasi, gaya, kemudahan dibaca, pilihan kata, pengembangan paragraf, dan menulis ulang pesan, proses pembuatan pesan belum selesai. Draft ditulis ulang dengan baik atau diketik secara manual atau elektronis. Pada masa sekarang ini, sebagian besar dokumen bisnis diproduksi menggunakan komputer. Berbagai aplikasi bisa dipergunakan untuk membuat desain agar pesan lebih menarik, misalnya Microsoft Word, Desktop Publishing, Photoshop, dan lain-lain. Desain yang efektif akan memberi pedoman kepada pembaca dan penyimaknya tersebut.
Mungkin hanya ini saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan, penyampaian, maupun pengeditan di video ini. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.